Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Perestogotorop, kelas PTNA, jurusan Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Tati Widianasari. Baiklah, saya akan membacakan soal-soal tersebut dan menjawabnya. Nomor 1, jelaskan penyebab terjadinya pengumpulan pada saat komponen suatu susu ditambahkan cairan dari golongan asam. Jawabannya adalah karena komponen susu mengandung asam lemak esensial, asam linoleat, yang memiliki bermacam fungsi dalam metabolisme. Sebab itu komponen susu terjadi penggumpalan. Nomor 2, mengapa enzim bromelin dapat melunakkan daging sapi? Zat aktif apa yang terdapat di dalam enzim tersebut dan mengapa enzim tersebut dapat bekerja dengan baik pada suhu ruang? Jawabannya adalah karena enzim bromelin dapat memutuskan ikatan peptida dari protein yang terkandung pada daging sapi. Contoh makanan yang banyak mengandung enzim bromelin adalah nanas muda. Mengapa enzim tersebut bisa bekerja pada suhu ruang? Pada suhu ruang normal, ikatan peptida pada daging telah terputus oleh enzim bromelin, mengakibatkan enzim bekerja secara optimal dan membuat tekstur daging empuk. Nomor 3, mengapa suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim yang berbeda? Jelaskan dengan memberikan contoh pengaruh suhu pada jenis enzim bromelin, saliva, dan papain. Jawabannya adalah karena salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Setiap enzim bekerja pada suhu yang berbeda-beda. Misalnya enzim bromelin pemecah protein hanya akan bekerja pada suhu ruang. Papain pun sama dengan enzim amilase pada saliva juga bekerja pada suhu ruang, sedangkan enzim papain pemecah protein justru bekerja secara optimal pada suhu yang cukup tinggi, sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Jika enzim tersebut ditempatkan pada suhu yang tidak pada kecocokannya, maka suhu tersebut tidak akan bekerja. Contoh enzim bromelin dan amilase tidak akan bekerja pada suhu tinggi dan rendah pun. Dengan enzim papain tidak bisa bekerja pada suhu normal dan suhu rendah. Nomor 4, jelaskan mengapa terjadinya perubahan spesifik pada saat saudara melakukan praktikum karbohidrat dan lemak. Jawabannya adalah karena perubahan spesifik pada lemak dikarenakan kertas coklat yang kita gunakan saat praktikum mengandung senyawa glukosa, yang dimana jika kertas berinteraksi pada lemak yang memiliki asam lemak gliserol akan menyebabkan perubahan pada kertas yang awalnya buram atau tidak transparan akan menjadi transparan. Sedangkan pada karbohidrat, betadin yang kita gunakan saat praktikum mengandung iodin. Dan jika iodin bertemu dengan amilum yang terkandung pada makanan, mengakibatkan warna pada makanan yang awalnya warnanya normal menjadi warnanya keunguan. Nomor 5, tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saudara jadikan tugas dalam ujian.
Jawabannya adalah judul jurnal yang saya tuliskan di dalam ujian adalah status mineral fosfor P pada ternak sapi potong di daerah aliran sungai DAS atau Jeratun Seluna. Sumbernya dari majalah ilmiah peternakan Vol 16 no 29 2019 Permana. Nomor 6. Jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan dari penelitian di dalam jurnal tersebut. Jawabannya adalah tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengkaji status mineral fosfor P pada ternak sapi potong yang dipelihara di wilayah upland dan lowland DAS Jeratun Seluna. Nomor 7. Jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa ternak sapi potong di daerah upland dan lowland dan DAS Jeratun Seluna mengalami kekurangan asupan P atau fosfor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.